Shalom Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini kembali kita mau merenungkan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita yang sudah disampaikan Bapak Gembala pada hari Minggu. Pesannya adalah menjadi orang percaya yang memiliki ketajaman. Ya, menjadi orang percaya yang memiliki ketajaman. Diambil dari Efesus pasal yang keempat dari ayat yang ke-17 sampai 20. Ya, dan penekanannya memang di ayat yang ke-19 dan 20. Tapi saya akan bacakan secara keseluruhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, penekanan di ayat yang 19 dan 20 ini, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang Rasul Paulus ucapkan, sebenarnya kita bisa langsung melihat sosok atau menilai sosok dari Rasul Paulus ini sosok yang seperti apa sih dalam kehidupannya. Di situ dia adalah sosok yang benar-benar punya ketegasan ya dalam mengatakan sesuatu, untuk mengingatkan ya, untuk menasihati, untuk memberi kekuatan, memberikan semangat, memberikan dorongan dan lain sebagainya. Dan ini memang kalau kita renungkan sikap tegas ini ya ternyata maknanya ada kaitannya dengan yang namanya ketajaman ya. Nah, saya coba untuk mencari makna dari kata tajam itu sendiri ya, selain apa yang sudah dibagikan, memang memiliki banyak arti. Tetapi yang saya ingin bagikan adalah sesuatu yang tentu berkaitan dengan keberadaan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama jelas makna dari ketajaman ini adalah memiliki atau memperlihatkan kesiagaan, kompetensi, dan pemahaman yang jernih terhadap apa? Terhadap pesan Tuhan, terhadap visi Tuhan, terhadap firman Tuhan, atau mungkin terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan atau apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Selain itu juga makna tajam juga menyiratkan persepsi yang cepat, memiliki akal budi yang cerdas, ya. Jadi seperti pikiran yang tajam gitu. Kemudian mudah menangkap dan mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, ya. Jadi cepat bertindak dalam melakukan sesuatu, ya, seperti melihat, mendengar, ya, atau dapat merasakan sesuatu, ya. Nah, kemudian juga memiliki kemampuan untuk memahami, dan tentu masih banyak lagi arti lainnya. Nah, kalau kita merenungkan kembali apa yang menjadi inti pesan Tuhan, ya, dikatakan Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya harus mengupgrade diri kita, ya. Kita harus mengupgrade diri kita. Nah, ketika tantangan semakin meningkat, ketika musuh bekerja semakin giat menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, ketika hari-hari terakhir datang, masa yang semakin sukar, jangan sampai dikatakan malah orang percaya justru semakin tidak meningkatkan diri. Dan penekanan yang Tuhan berikan oleh pesannya ini dikatakan adalah pentingnya orang percaya memiliki ketajaman atau terus meningkatkan ketajaman. Ya. Nah, di hari Minggu kita sudah belajar apa yang dibagikan oleh Pak Ishak tentang kata tumpul, ya, atau apageo. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dengar lagi, ya, atau bisa baca lagi di warta, ya. Nah, di sini kalau kita renungkan, ya, ini apa yang disampaikan Rasul Paulus, ini benar-benar memang sesuatu hal yang harus kita renungkan sama-sama, ya. Harus kita renungkan sama-sama supaya jangan sampai apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini karena ada perasaan yang tumpul, itu sebenarnya ada kaitannya dengan apa yang di ayat-ayat sebelumnya dikatakan sudah disampaikan, ya, di mana mereka dikatakan pengertian mereka itu gelap, ya, pengertiannya gelap, hidup mereka itu jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kemudian juga ada kebodohan-kebodohan yang mereka lakukan, dan yang lebih bahaya lagi adalah karena adanya kedegilan hati, ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai, ya, perlu kita awasi, jangan sampai hal-hal seperti ini tuh saat ini tanpa disadari justru sedang berdiam, ya, di dalam diri kita sebagai orang percaya. Nah,
Kenapa kalau sampai Tuhan sampaikan tentang hal kita sebagai orang percaya ini untuk memiliki ketajaman. Kalau saya renungkan seperti yang kemarin Saudara Marbun juga sampaikan, ternyata ini ada kaitannya dengan apa visi yang Tuhan sudah berikan. Ya, waktu kita mau memasuki wilayah yang Tuhan janjikan, jelas kita perlu yang namanya ketajaman. Itu salah satu hal yang Tuhan lagi arahkan kepada kita. Ya, jadi ini yang perlu sama-sama untuk kita mau membangun diri kita. Ya, kenapa hal ini kalau sampai Tuhan sampaikan? Ya, karena Tuhan tahu, ya Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita yang sedang menjalani kehidupan ini, kita lagi nggak tahu nih apa yang akan terjadi di depan sana. Seperti apanya kita nggak tahu. Kita mungkin tahu, oh hari-hari ke depan dunia sedang tidak baik, dunia sedang ada dalam kegelapan. Tapi yang seperti apanya kita nggak tahu. Dan hanya Tuhan yang tahu. Nah, untuk itu Tuhan mau kita punya ketajaman. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui. Ya, kita bisa mengetahui. Nah, dan hal ini kita menyadari ya kalau hari-hari ini kita jelas butuh yang namanya kesiapan. Karena apa? Karena kita tahu hari-hari ini begitu banyak muncul berbagai rupa angin pengajaran. Sebagaimana yang Rasul Paulus juga sudah sampaikan kepada jemaat di Efesus. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Efesus pasal yang keempat, ya di ayat-ayat sebelumnya, dari ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah di sini kalau Tuhan memberikan ini, tujuannya ada jelas tujuannya. Tujuannya adalah apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah di ayat yang ke-14 inilah yang hari-hari ini sedang banyak terjadi. Ya, begitu banyak rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu dari manusia, segala kelicikan dan lain sebagainya. Yang itu justru membawa orang-orang percaya itu masuk ke dalam penyesatan. Ya, karena apa? Karena mereka enggak memiliki cara pikir yang dikehendaki Tuhan, cara pikir yang jernih gitu, cara pikir yang terang. Nah, jadi disinilah yang perlu kita sama-sama ya renungkan apa yang harus kita kerjakan. Ya, kalau kemarin ada 2 hal yang sudah disampaikan Bapak Gembala. Nah, ini pagi hari ini untuk mempersingkat waktu, saya akan bagikan satu hal yang mana kita perlu sama-sama ya untuk periksa lagi, cek lagi. Apakah selama kita mengiring Tuhan ini, udah belum sih kita tuh melakukan apa yang seperti apa yang Tuhan mau. Poin yang saya mau bagikan adalah pertajam diri kita dengan kerelaan hati untuk dibaharui di dalam roh dan pikiran yang seturut kehendak Allah hari lepas hari. Ya, saya ulangi, pertajam diri kita dengan kerelaan hati untuk dibaharui di dalam roh dan pikiran yang seturut kehendak Allah hari lepas hari. Saya ambil dari ayatnya dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai ke-24. Dikatakan di situ, ayat itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Di situ dikatakan harus, berarti ada sebuah kewajiban. Ya, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ketika saya renungkan ayat-ayat ini, saya berpikir kenapa orang percaya kalau Tuhan kasih tentang ketajaman. Pertanyaannya kan berarti mengapa mungkin kita sebagai orang percaya mungkin kurang memiliki ketajaman. Karena kalau dikaitkan dengan apa yang Rasul Paulus sampaikan, di situ dikatakan berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Ya,
Jadi kehidupan yang lama, kehidupan yang dahulu itu ada begitu banyak hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga kalau hal itu masih diam di dalam diri kita, sampai kapanpun kita nggak akan pernah memiliki yang namanya ketajaman. Makanya kan Rasul Paulus menjelaskannya ya dari ayat yang ke-17 ya, dia sudah menjelaskan hal-hal apa saja. Dan itu kalau Bapak Ibu baca ya sampai ayat terakhir, kita bisa semakin melihat ya hal-hal apa aja sih yang sebetulnya sedang disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Kita tahu bahwa yang namanya terang gak bisa bersatu dengan yang namanya gelap. Jadi kalau misalnya hal-hal yang gak berkenan masih tersimpan di dalam hati kita, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin masuk kembali dalam kehidupan kita, kemudian kita minta ketajaman, itu pasti gak akan bisa tetap nggak akan bisa membuat kita memiliki ketajaman. Tetap akan menjadi tumpul. Ibaratnya kalau saya menggambarkan, kalau kemarin kan kita belajar tentang pisau ya. Pisau itu kan kalau udah lama nggak dipakai. Misalkan kan ada biasanya kalau pisau-pisau ya bukan yang stainless ya, pisaunya yang zaman dulu kan biasanya atau seperti golok gitu ya. Kadang-kadang kan kalau udah lama suka berkarat seperti itu. Ya, ada karat-karat yang kalau sekarang kita asah hanya bagian ujungnya saja. Tapi yang bagian sininya nggak diasah. Itu sama saja dengan kita hanya menajamkan bagian ujungnya saja, tapi membiarkan bagian-bagian yang kotornya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau yang bagian kotornya itu dibiarkan walaupun cuma dicuci, tapi membekas. Tapi kalau misalnya dipakai oleh seorang pemotong daging yang di pasar misalnya. Kira-kira bagaimana perasaan kita waktu kita membeli? Rasanya geli. Rasanya itu pisau kotor sekali. Ya. Nah, yang berkarat itu saya gambarkan seperti apa yang Rasul Paulus sampaikan. Ya. Di situ ada banyak hal yang Paulus ingatkan. Ya. Di antaranya, bagaimana ketika Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, bagaimana orang-orang ada begitu banyak mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Mereka mengerjakan dengan serakah segala kecemaran. Mereka berdusta. Mereka mungkin memiliki amarah, ya, perkataan kotor, ya, kepahitan, kegeraman, ya, pertikaian, fitnah, atau juga memberi ruang bagi iblis untuk masuk lagi, ya. Nah, atau saya katakan tadi amarah yang waktu kita misalnya mungkin marah kepada seorang kemudian membiarkan amarah itu sampai padam tapi kita tidak menyelesaikannya. Itu tersimpan. Ya terus tersimpan. Nah kemudian waktu kita datang minta Tuhan beri aku ketajaman. Itu gak akan bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita masih menyimpan hal-hal tersebut. Nah itulah yang harus disingkirkan lebih dulu. Makanya Rasul Paulus katakan buang. Ya, buang semua itu. Itu kan jelas. Rasul Paulus menyampaikannya. Ya kita bisa melihatnya di ayat-ayat selanjutnya di dalam Efesus pasal yang keempat. Kita harus membuang semuanya itu. Artinya kita harus menyingkirkan segala sesuatu. Baru dari situ mulai kita isi dengan hal-hal yang benar-benar dari Tuhan. Apa nih yang mau kita isi? Supaya kita benar-benar bisa memiliki yang namanya ketajaman tersebut. Kalau begitu gimana caranya ya supaya kita sebagai orang percaya ini benar-benar punya ketajaman, ya jelas harus punya kerelaan hati untuk menyingkirkan semuanya itu, ya, dan kita mulai membarui cara pandang kita, cara pikir kita di dalam roh kita dengan segala sesuatu yang seturut dengan kehendak Allah. Kalau minggu lalu pesan Tuhan, kita harus diingatkan untuk memakai bahan-bahan yang dari Tuhan. Nah, itulah yang harus terus kita isi. Waktu kita isi hal-hal tersebut, maka semakin hari kita akan semakin dipertajam. Ya. Jadi agar hal tersebut ya bisa terjadi, kita buang dan kita isi dengan sesuatu yang hanya dari Tuhan. Caranya gimana? Ya, tentu kan kita pengen tahu, oh caranya gimana nih kalau saya udah buang. Yang pertama, jelas kalau kemarin kita sudah dengarkan untuk membangun keterhubungan dengan Tuhan. Ya, berarti waktu kita bangun keterhubungan dengan Tuhan, kita memberikan diri ini supaya kita mau diasah setiap hari. Diasah setiap hari dengan yang namanya kebenaran firman-Nya.
Kalau saya lagi kecil, dulu karena rumah dekat dengan pasar ya, cuma berjarak kurang lebih 100 meteran lebih lah, udah masuk ke pasar. Mama saya kadang-kadang suka ngajak saya ke pasar. Nah waktu diajak ke bagian penjual daging, di situ kan kalau orang mau motong daging biasanya mereka langsung ambil pisau atau golok terus diasah seperti itu. Kadang-kadang pisau dengan pisau atau pisau dengan mungkin seperti besi yang lebih ada lebih kasar gitu. Dan bayangkan kalau tukang daging ini dia nggak mengasah pisaunya setiap hari, maka lama-kelamaan pisau itu akan menjadi tumpul. Ya, makanya itu perlu diasah setiap hari. Bahkan ketika mungkin datang pembeli-pembeli yang lain setelah mungkin sekian banyak daging pun dia akan asah lagi, dia akan asah. Atau begitu datang dia akan asah lagi. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan yang terus dia lakukan. Nah begitu juga sebetulnya kita. Waktu kita bangun keterhubungan dengan Tuhan, kita mau memberi diri kita, Tuhan asah aku supaya aku tuh menjadi pribadi yang semakin hari semakin tajam. Jadi setiap hari kita tuh seperti diasah. Diasah dengan apa? Dengan kebenaran firman. Ya, itu kan satu hal yang mendukung dari poinnya apa yang Bapak Gembala sampaikan. Ya. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya. Kalau seorang tukang pandai besi aja, ketika dia kalau kita biasanya mungkin dulu kita suka melihat film-film silat gitu ya. Kalau kita, mungkin waktu kita lihat film silat itu ada seorang tukang pandai besi. Apa yang dia lakukan? Setiap hari di waktu dia menempa ya besi tersebut untuk dijadikan misalnya sebuah pedang, setiap hari akan dipertemukan dengan namanya api, kemudian dengan palu atau gada yang untuk terus dia bentuk sampai akhirnya terbentuk. Apakah setelah terbentuk kemudian selesai udah bisa siap dipakai? Enggak, dia akan asah setiap hari, dia asah sampai benar-benar tajam, sampai kemudian akhirnya benar-benar siap dipakai sebagai sebuah pedang ya yang sangat-sangat tajam ya. Nah makanya saya katakan setiap hari kita nggak bisa cuma seminggu sekali aja cukup diasah atau ya seminggu 2 kali. Itu nggak cukup ternyata. Kalau kita mau memiliki ketajaman maka setiap hari ya kita harus minta sama Tuhan. Setiap hari kita datang kepada Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Jadi ketika kita menjadi orang yang menyadari berarti rasa takut akan Dia inilah yang membuat dikatakan dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjian apa? Mungkin tentang masa depan kita, tentang hal-hal yang harus kita lakukan di depan sana. Diberitahukan oleh pribadi Tuhan sendiri. Nah ini yang luar biasanya. Kita pernah belajar ini mungkin cukup lama. Ya, beberapa tahun lalu rasanya mungkin masih di BRI mungkin. Ya. Jadi disinilah kita sama-sama ya belajar hal ini. Yang kedua, bangun persekutuan itu dengan sang sumber pemberi hikmat. Ya. Jadi kita tahu kemana kita harus datang. Kalau kemarin betul kita harus ada di dalam sebuah komunitas dengan orang-orang yang seiman untuk saling menguatkan, saling menajamkan. Ya. Namun hal yang lebih penting adalah kita juga jangan melupakan pribadi yang memberikan sebagai sumber yang memberikan hikmat dan minta ketajaman kepadanya. Kalau Bapak mungkin ingat satu kisah di dalam perjanjian lama. Waktu Raja Salomo awal-awal dia menjadi raja. Dia dalam satu kondisi mungkin ada rasa khawatir gimana ya, apakah saya bisa nggak ya membawa umat Tuhan ini, bangsa yang besar ini untuk terus hidup di dalam jalannya Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menampakkan diri di hadapan Salomo. Ya. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Salomo, apa yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Salomo nggak minta yang namanya kekayaan, Salomo nggak minta yang namanya, Tuhan aku ingin kerajaanku jadi lebih bagaimana. Tapi apa yang dia minta. Kalau kita lihat
di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi dia sadar dia perlu yang namanya ketajaman untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Untuk dapat menuntun bagaimana umat bangsa yang besar ini benar-benar terus bisa berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Dia perlu itu, hati yang faham. Kalau sekarang yang saya katakan tadi di awal, kalau hal-hal seperti yang namanya mungkin ada rasa iri hati, amarah, kemudian kepahitan itu masih tersimpan. Terus waktu dia minta itu nggak bisa. Kita nggak akan pernah bisa memahami apa yang Tuhan mau. Makanya Rasul Paulus menyebutkan kalau tadi kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Ini menarik ya kalau kita renung. Di mana di situ salah satunya adalah yang menarik perhatian saya tentang kedegilan hati. Ya, kedegilan hati ternyata kalau dicari arti dalam bahasa aslinya itu memiliki arti porosis. Dan kalau kita ingat apa yang pernah Yesus sampaikan, apa yang pernah Yesus ucapkan kepada murid-murid, ya, ketika Yesus sedang mengingatkan kepada murid-murid tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Murid-murid ternyata mereka lagi malah memperbincangkan tentang roti. Sampai Yesus kemudian menegur mereka. Ya, kalau kita baca di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat ke-17 kita lihat sebentar. Ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu?" Nah, waktu saya melihat tentang kata kedegilan hati atau porosis ini, salah satu artinya yang ditulis di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan dull perception. Jadi persepsi yang tumpul. Waktu menangkap sesuatu persepsinya tumpul, nggak bisa tajam. Ya. Nah, kata porosis itu sendiri ternyata diambil dari kata dasar poro. Nah, kalau kita lihat terjemahan dalam bahasa aslinya degil hati itu ditulis poro. Ya. Jadi kata poro ini ternyata menarik ya. Di situ dikatakan salah satu artinya adalah to make the heart dull. Jadi membuat hati itu jadi tumpul. Salah satu sikap kalau orang yang degil hati, ternyata ada hal-hal yang terus tersimpan di dalam dirinya yang nggak mau mungkin dibereskan, atau mungkin merasa malu nanti takut ketahuan kalau gitu ketahuan jeleknya dan sebagainya. Ya, ini hal-hal yang harus dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan keterbukaan, dibutuhkan kerendahan hati. Karena ternyata kata degil hati ini juga memiliki arti menjadi keras, tidak berperasaan, menjadi tumpul, kehilangan kemampuan untuk apa? Untuk memahami. Jadi makanya kalau Tuhan katakan miliki, ya, menjadi orang percaya memiliki ketajaman. Kalau kita mungkin tanpa sadar, mungkin ternyata masih punya kedegilan hati di dalam diri kita. Nah, inilah yang harus kita bereskan. Inilah yang harus kita singkirkan. Ya. Nah, kita singkirkan itu lewat apa? Lewat keterhubungan dengan Sang Sumber yang memberikan hikmat. Ya. Nah, waktu Salomo minta hikmat yang dari Tuhan itu dapat membedakan. Ini kita juga pernah belajar. Ya. Jadi waktu pengertian tadi yang saya katakan di Mazmur pasal yang ke-25 itu, ya, bagaimana orang yang takut akan Tuhan itu, Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya. Di sini kata pengertian tentang takut akan Tuhan itu artinya mendapat pengenalan akan Allah. Ya, mendapat pengenalan akan Allah. Atau mungkin dalam bahasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Kita ingat tentang ayat itu. Jadi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Ya, akal kita ini harus berubah. Makanya saya katakan tadi di awal poin ini berkaitan dengan pikiran kita, dengan di dalam roh ini. Ini yang harus kita terus ya selaraskan. Dan ternyata apa yang Salomo minta itu tadi, nggak berapa lama terjadi. Bagaimana dia harus diperhadapkan dengan sebuah hal untuk mengambil keputusan. Keputusan yang tepat, keputusan yang tajam, keputusan yang tegas. Ya. Kita bisa lihat ya di dalam satu Raja-Raja pasal yang ketiga yang ke-24. Jadi kita tahu kisah ini adalah ada dua orang ibu yang melahirkan anak, di mana salah satu anaknya itu ini mati. Karena apa, waktu mungkin dia tertidur, anak ini tertindih oleh sang ibu sampai akhirnya mati. Dan kemudian, karena dia begitu takut, akhirnya dia ambil bayi yang masih hidup, kemudian ditukarkan. Nah, waktu sang ibu yang satu melihat, ini rasanya bukan bayiku, terus mati. Ini bayi siapa? Diadukanlah kepada raja. Nah, raja waktu menghadapi hal tersebut, untuk mengambil keputusan yang tepat, yang tajam, nggak mudah. Tapi karena udah mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, Salomo benar-benar mengambil sebuah keputusan yang benar-benar yang boleh dikatakan sangat tajam. Apa yang dia lakukan? Ayat yang ke-24, sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja, kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Bisa Bapak Ibu bayangkan, dari dua ibu ketika kemudian anak yang masih hidup suruh dipenggal menjadi dua. Itu sebuah ketegasan, ketajaman untuk bagaimana dia mengambil sebuah keputusan apa yang harus dia enggak menjadi ragu. Ya udah bagi dua aja. Gitu. Tetapi kemudian bagaimana ibu yang kehilangan anaknya itu, karena dia sadar itu adalah anaknya. Dia enggak menginginkan anaknya itu mati, udah biarlah dia hidup. Dia rela kehilangan sesuatu. Tapi keputusan raja itu kan begitu tajam. Raja bisa tahu langsung apa yang ada di dalam hati dari ibu tersebut. Ternyata anak ini adalah anak milik sang ibu yang saat ini bayinya itu ditukar. Ya, itu kan hal yang sangat-sangat luar biasa. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang perlu orang-orang percaya hari-hari ini miliki di dalam mengambil keputusan apapun. Itu yang kedua, ya. Jadi bangun keintiman dengan sang sumber. Ya, pemberi hikmat. Terus jangan lupa waktu udah bangun keintiman itu ya minta. Tuhan, aku minta ketajaman hari lepas hari. Nah, yang ketiga, bangun persekutuan dengan Tuhan agar kepenuhan Roh Kudus senantiasa menyertai kita setiap saat. Ini yang penting hari-hari ini. Kita Rasul Paulus mengingatkan di dalam Efesus 4 tadi kan. Kalau dia katakan begini, di ayat yang ke-24, saya baca dari ayat ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, di sini kan dikatakan mengenakan manusia baru. Makanya tadi di awal saya katakan kita harus menanggalkan manusia lama. Nggak bisa manusia lama itu bersatu dengan manusia baru. Mungkin kalau kita belajar tentang kirbat anggur, kirbat yang lama nggak bisa diisi dengan anggur yang baru. Ya. Harus dibuang, diganti dengan kirbat yang baru. Nah, kurang lebih seperti itulah yang harus kita lakukan. Sebagai manusia baru yang kita kenakan ini jelas, ya kita harus tanggalkan hal-hal yang lama, apa yang mungkin hal-hal selama ini ternyata sudah menghalangi kita menjadi orang yang bisa memiliki ketajaman. Itu yang harus kita bereskan lebih dulu. Dan kemudian baru kita bangun keterhubungan itu dengan Tuhan. Dan kita minta yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Karena apa? Karena kepenuhan Roh Kudus adalah sesuatu yang Tuhan lagi janjikan. Tuhan sudah jelas mengajarkan kepada kita. Tuhan memberikan yang namanya roh penghibur. Roh kebenaran. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dan ke-26. Di situ dikatakan apa? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu.
Pribadi Roh Kudus inilah yang mengajarkan kita segala sesuatu sehingga kita menjadi orang yang semakin hari semakin diperlengkapi dengan ketajaman. Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wah, ini kan luar biasa. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mengenyampingkan pribadi Roh Kudus, bagaimana kita bisa menjadi orang yang memiliki ketajaman? Kita harus bangun. Kita harus datang sama Tuhan dan minta Tuhan penuhi aku dengan rohmu. Ya, roh yang kudus. Dan di Yohanes 16 ayat 12 sampai 14 juga di situ dikatakan, ya, apa sih fungsi dari roh penghibur ini? Yesus sudah mengatakan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi ketika Yesus sedang ada bersama-sama dengan murid-murid, Yesus katakan masih banyak hal yang harus kamu ketahui, tapi kamu saat ini masih belum dapat menanggungnya. Kamu bisa menanggungnya kurang lebih seperti nanti pada saat Roh Kudus datang, yaitu roh kebenaran yang datang. Karena apa? Roh kebenaran ini dikatakan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang itu yang diberitahukan oleh pribadi Roh Kudus. Makanya perlu untuk membangun keterhubungan. Semakin hari semakin intim dengan pribadi Roh Kudus. Yang mungkin sering kadang-kadang kita melupakannya. Nanti aja 1 bulan ke depan pas doa pengurapan Roh Kudus. Enggak. Tapi hari lepas hari. Ya. Karena itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah karenanya Bapak Ibu pagi hari ini yang bisa saya bagikan. Mari kita sebagai umat Tuhan kita sama-sama diingatkan Tuhan. Bagaimana kita harus terus mengupgrade. Kalau kita mau mengupgrade, jelas kalau ibarat komputer, kita harus buang dulu sampah-sampah apa nih yang mungkin masih tersimpan dengan rapih, disembunyikan atau ditutup-tutupi. Kita harus singkirkan, kemudian mari kita isi dengan yang namanya kebenaran firman. Kebenaran firman itulah yang sesungguhnya sedikit demi sedikit akan menyingkirkan yang namanya kekotoran-kekotoran tadi yang Rasul Paulus sebutkan. Itu yang akan membuat kita semakin hari akan terus bertambah ketajaman demi ketajaman dari sang sumber yang memberikan hikmat buat kita. Sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Tuhan Yesus memberkati.